Pada video kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata, modul atau topik perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C. Ini adalah salah satu topik yang ada di PMM dan saat ini terlihat bahwa aksi nyata yang dibuat sudah tervalidasi atau mendapatkan sertifikat. Tentu sebelumnya kita perlu mempelajari modulnya terlebih dahulu dan mengerjakan post-testnya. Nanti kalau sudah selesai akan mendapatkan surat keterangan selesai melaksanakan topik dan juga aksi nyatanya juga nanti kalau sudah tervalidasi akan muncul seperti ini dan muncul sertifikat. Baik, ini untuk aksi nyatanya. Untuk deskripsi aksi nyata saya tulis mata pelajaran karena ini aksi nyata yang diambil adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C merumuskan tujuan pembelajaran. Ini deskripsi dan juga refleksinya. Deskripsinya kita akan menentukan mata pelajaran apa yang dipakai, pertimbangannya kenapa menggunakan ini, dan pertimbangan dalam menyusun tujuan pembelajarannya apa, sampai dengan targetnya itu siapa. Refleksinya itu apa yang kita dapatkan atau apa yang kita alami setelah melakukan atau mengerjakan aksi nyata ini. Dan ini adalah hasilnya. Kita akan coba lebih detailkan lagi. Ini merumuskan tujuan pembelajaran. Saya adalah guru manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang mengajar pada fase E kelas 10. Kemudian dari awal merumuskan tujuan pembelajaran ini, kita perlu melihat capaian umumnya terlebih dahulu. Kita perlu lihat dulu apa itu capaian umumnya. Capaian umumnya itu terlihat bahwa pada dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, capaian umumnya adalah peserta didik akan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nanti gambarannya pada fase E, soft skill-nya itu menerapkan budaya kerja sesuai tuntutan pekerjaan, K3, 5R, dan lain sebagainya. Kemudian hard skill-nya itu nanti elemen-elemen yang lebih rinci dari capaian umum ini. Jadi nanti pada dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu akan muncul hard skill yang merupakan di dalamnya adalah elemen-elemen kompetensi. Kita akan coba lihat lanjut. Nah, yang tadi soft skill-nya itu adalah kaitannya dengan K3, 5R, konsep diri, budaya kerja. Hard skill-nya itu elemen-elemen. Nah, elemen-elemennya itu muncul di sini. Elemen-elemennya hard skill yang fokus pada pengembangan kompetensi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada dasarnya itu ada proses bisnis di MPLB, perkembangan teknologi MPLB atau manajemen perkantoran dan layanan bisnis, profil pekerjaan atau job profile yang sesuai dengan dasar manajemen perkantoran, teknik dasar aktivitas perkantoran, dokumen berbasis digital, peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran, sistem informasi dan komunikasi organisasi, serta layanan logistik. Ini adalah elemen-elemen yang mendukung hard skill-nya. Kemudian dari elemen-elemen ini kita akan lebih rincikan lagi. Nah, kan tidak mungkin semuanya harus kita bahas. Kita ketika membahas tujuan pembelajaran pasti memilih salah satu elemen dari elemen yang ada pada dasar-dasar MPLB. Saya mengambil salah satu elemen pada dasar-dasar MPLB yaitu sistem informasi dan komunikasi organisasi. Dari elemen itu muncul capaian pembelajarannya. Saya akan coba perbesar. Capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan jenis data dan informasi, menerapkan prosedur penggunaan menu homepage, menerapkan dasar-dasar komunikasi lisan dan tulisan, serta menerapkan prosedur komunikasi melalui data atau media elektronik. Dari capaian pembelajaran ini, tentu kita perlu menjabarkan tujuan pembelajarannya. Untuk mencapai capaian pembelajaran itu atau elemen itu, apa yang harus kita pelajari atau tujuan pembelajaran apa yang perlu kita berikan kepada siswa. Maka nanti kita perlu membahas lingkup materinya dulu. Ini adalah lingkup materi yang akan akan saya siapkan untuk memberikan mata pelajaran. Jadi pada sistem informasi dan komunikasi organisasi itu ada lingkup materi berupa jenis data dan informasi, menu homepage, dasar-dasar komunikasi lisan dan tulisan, serta prosedur komunikasi melalui media elektronik. Jadi lingkup materinya ini sesuai dengan inti dari capaian pembelajaran. Nah, dari situ kita akan mendetailkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Jenis data dan informasi bagaimana tujuan pembelajarannya. Ada yang menjelaskan konsep data, informasi dan internet, mengumumkan etika, tata krama warga digital, menerapkan prosedur pencarian informasi melalui mesin pencarian, dan lain sebagainya. Dan kemudian masing-masing ini ada profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan dari materi ini. Ini adalah modul ajar ke 7A. 7A ini tergantung dari masing-masing karena ini adalah capaian pembelajaran ke-7 maka saya anggap 7A, 7B dan lain sebagainya. JP-nya ini ada 3, B-nya adalah pertemuan ke. Nah, maka dari ini setelah ini
selesai sampai bawah akan muncul total JP-nya dari tujuan pembelajaran yang akan diberikan pada capaian pembelajaran elemen sistem informasi dan komunikasi organisasi. Ketika kita sudah merumuskan tujuan pembelajaran yang ada, maka selanjutnya kita mendiskusikan dengan para guru. Nah, ini adalah diskusi dengan guru mapel, menyesuaikan. Kan satu mata pelajaran itu bisa diajar lebih dari satu guru sesuai dengan peraturan yang ada. Maka kita perlu mendiskusikan dulu agar guru-guru yang tergabung dalam kelompok mata pelajaran produktif ini memiliki visi misi yang sama. Jadi tidak ada materi yang saling tumpang tindih, saling koordinasi agar tidak ada materi yang saling bertolak belakang seperti itu. Maka perlu adanya diskusi untuk bersama-sama merumuskan tujuan pembelajaran. Diskusinya juga bisa beragam. Kemudian dari diskusi itu kita meminta umpan balik. Ini adalah umpan baliknya. Beberapa guru kami minta untuk memberikan umpan balik bagaimana kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, kemudian jangan lupa untuk menyiapkan daftar hadir. Demikian aksi nyata merumuskan tujuan pembelajaran yang sudah divalidasi pada PMM. Ini seperti ini. Kemudian saat ini sertifikat juga sudah tersedia. Terima kasih, demikian dari saya. Sekian.